Nah di situ udah denger suara, saya kan posisi air terjun di kiri teh. Saya ngeliatin air, suara air biasa gitu kayak turun. Nah di situ udah gak enak, saya panggil teman saya yang Mario tadi. Saya manggil, yuk ini ditukar aja, kamu yang nyuci piring, saya yang beres-beres di sana, kata saya. Iya, kata dia. Nah pas dia nyuci, dia mah nggak denger kayak suara gitu teh. Cuman pas di ujung air terjun itu nemu anak kecil gitu. Lagi diam di situ. Anak kecil, dia cuman lihat aja, udah nggak dilirik lagi. Tapi dia masih ngeliatin gitu, ngeliatin terus. Nah di situ teman saya juga udah panik, malahan sampai cucinya juga nggak bersih gitu kan. Langsung diambil aja, ya gak akan benar katanya. Halo sahabat Detmis, balik lagi sama saya Dila Fitria di acara Curi, Curhat Misteri. Kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang mau cerita tentang pengalaman horornya. Kali ini cerita tentang pengalaman horornya tentang mendaki gunung. Salah satu gunung yang kerap mempunyai banyak cerita horor. Oke, kalau gitu langsung kita sapa aja yuk narasumbernya. Halo Kak Iki, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah teh baik. Enaknya saya panggil apa nih Kak? Panggil Aiki aja. Aja ya, Ya. biar lebih akrab. Aiki ini katanya punya pengalaman horor ya? Ada teh waktu tahun 2020. Oh, tahun 2020, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya? Iya 3 tahun yang lalu. Itu berarti lagi masa-masa COVID ya? Ya lagi booming COVID di situ. Oh iya, ini tuh kejadiannya di mana Aiki? Di Gunung Guntur, Garut. Oh, di Gunung Gunung Guntur, Garut. Berarti yang sekarang ini cerita horor tentang pendakian ya? Iya, tentang pendakian juga. Aiki aku mau tanya nih ya, itu kejadiannya gimana sih awalnya? Ya jadi awalnya tuh lagi dari pertama perjalanan sempat nemu dulu bapak-bapak yang mukanya agak pucat. Terus saya nanya jalan, dia malah marah sama bawa pisau juga. Terus dia pergi, pas dia nyampe atas dia ngilang. Terus pas di tenda ada yang ngelempar kayak pasir dari atas tendanya. Sama di depan kayak ada mata merah, cuman pun pindah-pindah gitu. Oh gitu, kayak ada mata merah. Mm-mm. Nah, tadi kan dijelasin ya, ada sosok bapak-bapak. Itu tuh sosoknya kayak gimana sih, A? Kalau sosok fisiknya mah kayak orang teh, cuman di pinggir-pinggirnya kan banyak kayak ada warung, cuman kosong, warung kosong. Ya kirain juga feeling itu orang gak tahu apa gitu. Soalnya pas saya nanya, dia cuman ngelihat doang. Pas nyamperin dia cuman marah, sempat bilang juga gitu. Jangan bilang ini nyampenya kemana, sama jalannya kemana, ikutin aja katanya. Soalnya nyampenya mah sama di situ. Gitu. Aiki ini berangkat dari Bandungnya itu sekitar jam berapa? Berangkat dari Bandung tuh sekitar jam 10 kalau nggak salah. Nyampe sana tuh jam 1. Dari jam 1 sampai dari jam 1 mulai simaksi. Pas mulai simaksi baru di sana berangkat. Nah dari perjalanan dari situ ya ada ketemu bapak-bapak itu. Oke, kalau gitu Aiki ditahan dulu ya ceritanya. Ya betul. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya channel Deadmis73. Buat kalian yang punya pengalaman cerita horor, kalian bisa kirim ke email ceritadetmis73@gmail.com atau DM ke Instagram Deadmis73. Terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu sahabat Deadmis, kita langsung lanjut lagi aja ya ceritanya. Jadi awalnya tuh teh pas saya lagi nginep di rumah temen, dia tuh ngajak ke Guntur yuk besok katanya gitu. Kata saya tuh, ya udah ayo. Nah, saya tidur, bangun pagi jam 7, ya kayak nyiapin lah, kayak makanan, kayak pakaian gitu. Bangun, udah siap, pas udah siap, mulai pergi itu jam 10, saya mulai pergi, soalnya saya juga gak tahu base campnya di mana. Dari situ teh, ikut Google Maps dulu, di situ mulai pergi. Nah dari Google Maps itu ya sempat error juga, sampai nyasar ke ujung Samarang. Nah dari situ saya nanya-nanya dulu. Pas nanya, ya dikasih tahu, ada yang ngasih tahu katanya ke sana. Akhirnya nyampe juga ke sana tuh. Saya di situ mulai simaksi kayak buat nanti ke air atau parkir. Nah di situ saya mulai trek jam 10, mulai trek naik. Di situ masih aman teh, masih aman.
Cuman dari base camp ke pos 1 ya lumayan jauh juga. Kira-kira berapa menit ya? Itu dari base camp ke pos 1 paling kayak sejam setengah teh. Sejam setengah. 1,5 jam. Kalau AA sendiri dari Bandung naik apa? Saya di Bandung pakai motor, naik motor di situ. Nah dari pas base camp ke pos 1 masih aman. Nah dari pos 1 ke pos 2 ya lumayan jauh juga di situ. Saya jalan, sempat ya ngobrol-ngobrol juga sama teman gitu berdua biar nggak sepi juga. Karena waktu itu kan lagi COVID ke sana tuh. Nah saya naik, terus kayak ada nemu jalan bercabang teh, kayak bercabang 3 gini. Kan otomatis ya saya jadi bingung gitu. Saya bingung, sempat teman juga nanya, ini jalannya kemana katanya. Saya juga jawab, ya gak tahu kata saya tuh. Nah di situ ada bapak-bapak di pinggir. Saya sempat nanya dulu, Pak, ini jalannya kemana ya? Soalnya jalannya bercabang gitu. Saya baru pertama kali kesini. Terus dia teh nggak jawab, cuman yang ngeliatin mata gitu, kayak agak pucat mukanya juga, sama kayak bawa golok gitu. Dia tuh nyamperin, pas nyamperin dia tiba-tiba marah gitu, sama bilang juga, kalau kesini katanya jangan sampai bilang ini jalannya kemana, nyampainya kapan, ikutin aja kata dia. Sambil marah ngomong kayak Ya gitu. sambil marah. Padahal kan seharusnya nggak usah marah ya, cuma nanya jalan aja daripada nyasar. Nah di situ dia teh marah. Pas saya naik, pas lihat ke belakang teh, dia udah jauh gitu, cepat jalannya tuh. Nggak terlalu dipikirin dari situ. Dari pos 2 nyampe, istirahat dulu kayak ada curug teh di sana teh. Ada curug, cuman kehalang sama batu yang besar. Istirahat dulu di situ bentar. Kayak makan gitu teh. Makan, habis makan saya lanjut lagi ke pos 3 ke tempat pasang tenda gitu. Saya nyampe pos 3 itu jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah, di situ biasa kayak pasang tenda. Nah, pas udah beres pasang tenda, makan di situ, bikin makanan, langsung tidur teh. Pas udah tidur, saya bangun jam 2 sama teman juga lagi sakit di situ. Oh, temennya lagi sakit. Lagi sakit. Berangkatnya cuma berdua nih ya? Berdua. Soalnya pas saya di sana tuh cuma ada 3 tenda. Oh, berarti termasuk sepi ya? Jadi cuman rombongan saya, Indramayu sama di Banten, cuman 3 tenda waktu itu. Saya di situ bangun, mau masak nasi teh ya buat makan sama nanti mau summit juga subuh. Nah di situ pas saya lagi masak nasi teh, di atas tenda tuh kayak ada ngelempar pasir gitu. Kayak ngelempar pasir, itu udah beberapa kali. Dia pertamanya sekali ngasih gitu. Nah pas di situ saya kan jadi agak gak enak gitu ya perasaan. Saya main gitar di situ biar nggak sepi juga. Nah dia malah makin kencang gitu ngasih. Malah makin kencang pasirnya. Habis itu teh kayak di seberang ya bertatapan gini teh kan. Saya depan tenda saya kosong gitu. Tendanya di sebelah sini yang orang lain. Saya di paling ujung. Nah pas lihat ke satu kayak ada mata merah, cuman loncat-loncat gitu teh. Loncat-loncat. Saya sempat bangunin dulu juga teman biar ada teman. Nah teman juga bilang udah gak apa-apa sama saya waktu dibangunin itu. Gak apa-apa gak akan. Nah pas di situ udah makin gak enak, masak juga jadi nggak jadi, sama saya ditutup aja. Cuman itu pasirnya tetap terus ada teh. Suara yang dilempar pasir. Iya. Jadi kayak ini tenda, yang ngelemparnya dari atas banget teh. Kerasa jadi bukan ngelempar kayak gitu. Tapi pas dicek ke atas kayak gitu tuh nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di situ. Tapi ada beneran tuh pasirnya. Pasirnya gak ada malahan. Cuman suaranya aja. Cuman pas kan ada lampu, kelihatan gini kayak ada ya pasir gitu. Cuman pas keluar tuh pasirnya gak ada. Pas itu keadaannya gimana? Lagi hujan atau emang cuacanya lagi normal nih Kak? Cuacanya mah lagi normal deh. Lagi normal. Cuman waktu itu perginya tuh kalau gak salah malam Jumat.
tanggal 12 tanggal 12 Maret gitu. Nah di situ pagi lagi bangun, jadi besoknya teh saya kesiangan sami teh. Kalau orang lain kan biasanya sami itu jam 4 subuh, jam 3 subuh. Nah karena subuh kemarin saya ngalamin hal-hal kayak gitu, makanya saya kesiangan mulai sami itu jam 6 pagi. Jadi teh pas saya pertama berangkat, saya juga kan pertama kali ke sana. Saya berangkat, kira juga puncaknya deket gitu. Kalau kayak Cikuray kan tempat pasang tenda sama puncak itu deket. Ternyata ini jauh sama ngelewatin jalur bekas meletus gitu. Makanya kalau muncak ke sana tuh hitung langkah teh situ. Karena jalannya juga kerikil. Jadi kalau misalnya ngitung langkah itu kayak kita target misalnya 5 langkah. 5 langkah kita berhenti dulu. Soalnya kalau kayak jalan biasa turun lagi gitu. Ya, kayak gitu. Jadi bukan tanah, kayak kerikil kecil. Nah di situ pas di perjalanan sekitar 300 meter lagi nyampe gitu, saya udah gak kuat di situ karena nggak bawa air juga. Soalnya kan nggak tahu gitu. Saya gak bawa air. Saya istirahat dulu situ sama saya juga bilang ke teman saya Mario. Saya juga bilang ke Mario, yuk saya diem dulu di sini aja, kamu duluan aja ke sana. Saya nunggu aja. Kata dia, ya. Dia naik pergi ke sana. Pas nunggu saya paling sekitar 1 jam kalau salah situ. Nunggu 1 jam, saya langsung turun lagi. Pas teman saya udah turun, saya turun, nyampe pos 3 lagi, ya tempat saya tenda. Saya beres-beres tenda dari situ. Masukin, ya ambil tas. Pas perjalanan dari pos 3 mau ke pos 2 gitu. Dari perjalanan pas nyampe pos 2 ya lapar gitu teh. Soalnya tadi kan udah capek summit juga. Nah di situ mau istirahat dulu yang di Curug tadi teh, yang yang air terjun itu ketutup sama batu besar. Nah saya sempat istirahat dulu di situ berdua. Nah waktu saya istirahat ya kayak buka peralatan buat makan gitu, kayak kompor gitu. Saya di situ biasa kayak makan. Nah pas abis makan teh sama saya kan dicuci gitu, diambil dicuci di curug itu. Pas saya nyuci kan saya duduk gini, saya nyuci cuman kayak dengar suara lagu bertabrakan gitu, kayak ada suara yang azan, yang nyanyi, ada yang ngobrol juga. Pokoknya mah dengarannya tuh gak enak gitu. Itu padahal jam berapa Kak kejadiannya? Itu masih siang sih, soalnya saya mulai turun tuh jam 11, mulai turun paling jam 12 kalau zuhur. Ya. Tapi waktu di Curug ini ya, cuma AA aja sama teman atau misalnya ada pendaki yang lain ya? Cuman saya sama teman, pendaki lain mah gak ada kesana. Tapi kedengarannya ada suara gitu? Iya ada suara. Nah di situ udah denger suara, saya kan posisi air terjun di kiri teh. Saya ngeliatin air, suara air biasa gitu kayak turun. Nah di situ udah gak enak, saya panggil teman saya yang Mario tadi. Saya manggil, yuk ini ditukar aja, kamu yang nyuci piring, saya yang beres-beres di sana, kata saya tuh. Ya, kata dia. Nah, pas dia nyuci, dia mah nggak denger kayak suara gitu teh. Cuman pas di ujung air terjun itu nemu anak kecil gitu, lagi diam di situ. Anak kecil, dia cuman lihat aja, udah nggak dilirik lagi. Tapi dia masih ngeliatin gitu, ngeliatin terus. Nah di situ teman saya juga udah panik, malahan sampai nyucinya juga nggak bersih gitu kan. Langsung dia bilang aja, gak akan benar katanya. Oh ya Aiki, tadi dijelasin kan ya, temannya ini sempat ngeliat sosok anak kecil. Sosok anak kecilnya itu temennya cerita nggak sih Kak kayak gimana? Dia tuh cerita waktu ya udah di bawah gitu. Soalnya kalau diceritain di perjalanan takut gak enak juga kan gitu. Pas dia cerita di bawah tuh kayak perempuan, kayak seumuran SMP gitu teh. Terus si tangannya tuh panjang rata sama kaki gitu. Jadi si tangannya tuh panjang sampai kaki gitu. Wah, tangannya tuh lumayan. Di situ ya untung nggak saya juga yang lihat, kalau saya kaget gitu. Teman saya yang lihat, makanya di situ saya buru-buru langsung pergi dari itu sama teman. Nah buru-buru pergi di situ hati udah agak rada juga. Di sini kan ada sampah gitu diikat di tas. Nah teman juga sempat bilang, ini udah
sampahnya buang aja di sini, soalnya di situ nemu tong gitu, buang aja di sini gitu. Nah kata saya, udah jangan, mending dibawa aja, takut kenapa-kenapa gitu. Nah pas dari situ ya teman saya nurut gitu, dibawa lagi. Cuman pas perjalanan pulang, semenjak udah mau niat mau buang sampah di mana aja gitu, jalan pulang tuh nyasar teh. Jadi perjalanan saya berangkat tuh ada di sebelah kiri di atas, posisi saya tiba-tiba di bawah gitu. Beda jalur. Ya beda jalur gitu. Nah di situ sempet panik juga, kok tiba-tiba ada di sini, itu jalur yang tadi pergi, yang kemarin pergi gitu. Nah di situ saya balik lagi muter, pas muter ya lumayan jauh juga. Nah di situ udah nemu jalan yang benar. Nah di situ lanjut pulang lagi. Cuman yang kayak diserangnya itu ke teman saya yang tadi gitu. Jadi lagi di perjalanan tiba-tiba sebadan gatal gitu. Iya pas lagi istirahat gitu. Saya istirahat di situ minum. Nah teman saya tuh tiba-tiba bilang, duh kenapa gatal ya gitu. Dia tuh gatal sebadan sampai dibuka sama sepatu, baju, celana dibuka, tapi gak ada apa-apa gitu. Nah pas di situ dipakai lagi aja. Aiki, Ya. tadi itu kan Aiki sempat bilang ya, Mhm. saat Aiki ini udah punya niatan buang sampah, Mhm. Aiki ini langsung nyasar kan. Ya, Nah, yang tujuannya asalnya perginya ada di atas, Ya. jadi tiba-tiba Aiki ini ada di bawah, Ya. salah jalur ya. Ya. Terus temannya ini sempat ngalamin gatal. Mhm. Nah, gatal ini kalau misalnya menurut logika ya, gatal kan biasanya kayak bersentuhan dengan tumbuhan atau semak-semak, atau Ya. misalnya ada hewan kayak ulat bulu atau misalnya apa, itu bersentuhan kayak gitu atau misalnya enggak sih? Sebenarnya bersentuhan enggak deh, soalnya posisi saya kan jalan terus gitu. Nah waktu saya istirahat tuh bukan kayak di bawah tanah atau di pinggir pohon, saya di warung kosong itu. Di warung kosong saya istirahat tuh. Cuman ya teman bilang sempat gatal juga, makanya di situ aneh, dilihat juga gak ada semut atau apa gitu. Nah, dia gatal-gatal ya sampai dibuka juga baju sama celana itu, celana panjangnya dibuka. Nah di situ pas dicariin nggak nemu ya, yang janggal gitu, nggak nemu kayak ada akibatnya tiba-tiba gatal. Nah di situ ya berdoa gitu aja teh. Nah nggak lama di situ dipakai lagi aja, dipaksain. Nah dipaksain turun dari situ, ngelewat dulu kan. Kalau di Guntur mah teh jalannya tuh ngelewatin jalur air. Jadi kayak perjalanan ada batu, cuman air mengalir gitu, makanya sepatu juga basah. Nah di situ kesempatan juga sama teman buat cuci badan yang tadi gatal, takut kenapa-kenapa. Nah di situ udah ngelewatin itu deh, terus nemu kayak pertambangan. Ya jadi pas saya ngelewatin jalur batu-batu ada air gitu, saya ngelewatin jalur itu terus. Nah di situ untungnya nemu jalur yang pertambangan tadi yang awal pergi gitu. Oh berarti udah nemu jalur nih ya tuh. Udah nemu juga di situ pertambangan. Makanya di situ udah lega banget, sama sempat pengen nangis juga di situ karena udah dekat ke base camp kalau di situ. Nah dari situ saya jalan sampai gak pengen lagi gitu, saya muncak ke Guntur lagi gitu. Kalau cuman berdua gitu, kalau rame-rame mah ayo. Nah di situ pas saya nyampe base camp, saya juga istirahat sekalian, ya ngobrol-ngobrol juga sama si base campnya. Nah dia tuh katanya lupa bilang ke saya tuh, soalnya pertama datang tuh dia nanya, tadi pulang aman gak, atau waktu pergi aman gak, kata saya tuh. Ya sama saya diceritain yang itu teh, sama saya diceritain. Nah dia tuh bilang, ya saya lupa, makanya kalau ke sana jangan bilang ini jalannya kemana sama nyampe kapan, katanya gitu. Suka ada yang jahil gitu, kadang nyasar kemana, tapi pulangnya mah sama, cuman lebih lama gitu. Pantangannya istilahnya. Iya, pantangannya kayak gitu. Nah di situ ya kayak dikasih sertifikat, mungkin dia ngerasa bersalah atau dikasih sertifikat itu satu-satu. Nah di situ ya beres-beres, ya saya langsung menuju pulang ke Bandung dari situ. Aku mau tanya nih ya. Ya. Kan di bawah tuh sempat dikasih sertifikat. Ya. Nah terus si penjaganya ya ngejelasin kalau memang nggak boleh nanya jalur kemana. Ya. Ngejelasin nggak sih sama penjaga di sana, atau nanya
kira-kira apa sih sosok yang AA temuin ini? Maksudnya yang AA kan nanya nih ke bapak-bapak, Ya. itu tuh manusia beneran atau kira-kira makhluk tak kasat mata? Oh ya. Ya di situ juga ya saya sempat nanya gitu pas diceritain, saya juga nemu bapak-bapak gitu sama agak pucat, terus dia tiba-tiba marah juga kan yang tadi. Nah terus ya basecampnya juga bilang pasti udah jarang yang kesana karena warung juga tadi ngeliat kan pada kosong katanya gitu. Kata saya ya mungkin itu mah yang kayak gitulah gitu. Untungnya ya saya masih dikasih keselamatan gitu ya. Pas ketemu itu nggak terlalu panik juga, kirain hampir berpikir positif ya itu manusia gitu. Ternyata kata saya udah jarang banget orang yang kesana gitu. Oh jarang. Iya udah jarang banget. Sendiri ngeliat nggak si bapak-bapak itu jalan, maksudnya tiba-tiba menghilang atau? Jadi nggak tiba-tiba menghilang teh, cuman saya lagi beberapa detik gitulah saya najak, pas lihat ke belakang dia udah jauh gitu. Oh jalannya cepet banget Iya, berarti. cepet banget gitu. Udah jauh di situ. Oh ya, kan tadi tuh AA bilang ya, sosok bapak-bapak tadi itu kan pucat ya. Iya. Nah, pakaiannya itu kayak gimana sih, A? Jadi pakaiannya tuh kayak orang biasa teh, kayak petani gitu. Dia pakai baju panjang, pakai sepatu boot juga, celana gitu, pakai topi. Ada pisau juga di sini gitu. Cuman ya yang jadi aneh itu posisi dia pas ditanya cuman ngelihat muka aja gitu. Sama nyamperin terus tiba-tiba marah gitu. Posisinya tuh kayak gitu, cuman dia kayaknya ngasih tahu, cuman ya gak tahu orang gak tahu apa gitu, misalnya pucat juga mukanya gitu. Kalau AA sendiri meyakininya gimana? Kalau waktu pertama ngeyakinin itu orang gitu, gak tahu marahnya entah capek atau apa gitu. Cuman pas tadi nyampe di bawah cerita ke si Abascam katanya kesana udah jarang lagi penghuni yang main kesana gitu, kayak warga gitu. Udah jarang banget, soalnya warung juga pada kosong dari situ, dari perjalanan. Jadi kemungkinan yang ditemu itu makhluk tak kasat mata yang menyerupai, bisa jadi ya? Iya bisa jadi gitu. Oh ya, aku mau tanya, tadi itu camping di, maksudnya ngedirin tenda tuh di pos berapa, maaf ya? Di pos 3? Di pos 3. Iya, di pos 3. Kan ngeliat yang namanya kayak bola mata atau apa? Ya, jadi pas posisi saya di dalam tenda, posisi kompor di depan saya, nah di ujungnya tuh kayak ada nyala merah kayak mata gitu, cuman posisinya tuh loncat-loncat tapi masih di situ gitu, nggak ngilang gitu. Nah pas udah ditutup nggak lama ya gitu dibuka lagi udah nggak ada gitu. Tapi itu nggak kelihatan sosok apa-apa? Untungnya nggak kelihatan gitu, kalau sosok fisik dia cuman mata doang merah loncat-loncat gitu. Oh berpindah-pindah Ya, tempat ya? berpindah-pindah tempat. Oh ya, tadi itu kan katanya sempat berhenti ya waktu kehabisan air minum pas memuncak. Nah di situ itu kan posisinya sendiri. Ya. Itu nggak ada pendaki lain? Di situ nggak ada pendaki lain, soalnya pendaki lain kan udah pada di atas kan, dia sambilnya juga dari subuh gitu. Kalau saya kan siang, makanya saya nunggu di situ tuh sendiri. Ya sama ya ada nemu hewan juga kayak kucing hutan gitu. Cuman takutnya mah ada, takut nyerang apa, tapi untungnya enggak gitu. Oh sempat nemu kucing hutan? Iya kucing hutan. Kucing hutannya itu melintas biasa? Iya jadi dia lewat, cuman sempat ngeliat dulu gitu. Udah ngeliat pergi lagi dia kayak gitu. Oh gitu. Nah setelah puncak itu kan langsung turun. Ya. Nah setelah turun kan ini cuci piring di yang curug yang ketutupan batu itu ya, air terjun maksudnya. Ya. Nah di situ sempat ngalamin kejadian aneh, ngedengar suara-suara. Ya. Itu bisa dijelasin nggak sih lebih detailnya? Suara-suaranya itu kayak gimana? Jadi suaranya tuh kayak misalnya ada suara yang azan, nah terus bertabrakan sama suara yang lagi nyanyi, tabrakan lagi sama kayak suara yang ngobrol. Jadi suaranya tuh gak jelas gitu, cuman ke telinga berisik gitu, kayak berisik. Soalnya posisi juga saya cuman berdua di situ, cuman posisinya kayak rame gitu. Oh gitu. Makanya nuker ke teman juga. Bisa diibaratin itu tuh kayak ada suara banyak orang, tapi sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Ya kayak gitu. Kedengeran kayak suara yang nyanyi. Kalau gunung ini kan identik sama kayak suara gamelan kayak gitu. Itu suara kayak gamelan atau gimana, Kak? Kalau itu sih, kalau ya sempat ada, kalau dengar kayak gamelan-gamelan gitu, kalau dengar pasti jelas dengar gitu. Cuman yang mainin itu ya bukan orang gitu. Soalnya kalau di hutan kan
nggak ada gitu yang main alat musik di situ gitu. Berarti ini yang didengar itu suara lagunya itu maksudnya suara gamelan. Ya kayak ada, jadi semua musik kedenger, jadi ke telinga tuh kayak berisik gitu. Berisik. Ya. Oh ya, kan tadi itu AA ngedengar suara yang selain kayak suara gamelan, AA juga ngedengar kayak suara azan. Ya, Nah, itu tuh suara azan kenapa bisa ya kedengeran kayak di tengah gunung atau di tengah hutan? Apa ini tuh udah deket sama pemukiman warga? malahan itu posisi masih kayak jauh teh, kayak 2 jam lagi kalau nggak salah ke base camp tuh. Makanya itu yang jadi heran, kenapa bisa kayak dengar ada suara azan, sama teman juga sempat ngelihat anak kecil di situ gitu. Kayaknya mungkin ya karena tempat itu keganggu gitu penghuninya, maka dikasih nggak nyaman buat yang diem di situ. Kayak gitu kayak. Ini tuh kan air terjun ya. Air terjunnya itu tinggi atau gimana? Lumayan tinggi teh. Kalau ini mah ada kayak 20 meter lebih. Oh, lumayan tinggi. Lumayan berarti. tinggi juga. Lumayan tinggi juga. Oh gitu ya, kayak ternyata memang masih jauh dari pemukiman warga. Ya. Nah, setelah dari situ, ini kan turun langsung ke bawah. Nah, sempat yang namanya salah jalur. Itu sadar nggak sih salah jalur? Ya di situ saya posisi dari Curug, pokoknya yang kepikiran itu kita harus turun gitu, harus turun. Nah di situ saya turun, malahan di situ nggak sadar, pas sadar untung nggak terlalu jauh gitu. Pas nggak terlalu jauh, di situ udah sempat mau buang sampah juga kan, kemana aja gitu. Nah di pinggir itu kayak jalur kita yang pergi tadi gitu, yang jalur pergi kita tadi. Nah di situ saya baru sadar kok bisa saya di bawah gitu Pak, sedangkan jalur pendakian tadi di atas gitu di sana. Di situ jadi sadarnya itu pas udah di bawah, pas perjalanannya mah gak sadar, jadi turun aja terus gitu, gak nemu jalan bercabang, gak nemu jalan gimana, jadi cuma satu. Terus kan begitu nyampe base camp sempat mau kayak mau nangis juga ya. Nah emang sempat kepikiran negatif gitu Iya sih, sempat ya kepikiran negatif, sama ya cerita-cerita kan udah banyak gitu ya sampai kenapa-kenapa. Nah takutnya ya sampai kayak gitu. Takutnya nyasar Iya. berkali nauzubillah. Iya. Nah aku mau tanya nih, kalau AA sendiri punya hobi naik gunung dari kapan? Saya tuh kelas 1 SMA kalau nggak salah. Pertama tuh ke Purwakarta yang dekat gitu. Pertamanya tuh ke Purwakarta. Nah cuman di situ posisi baru pertama kan. Jadi posisinya masih acak-acakan gitu, nggak bawa tenda, nggak bawa apa gitu. Pokoknya nyampe sana gitu. Aduh. Oh jadi sebelumnya udah sering ngedaki gunung juga ya? Ya. Gunung apa aja nih Kak yang udah pernah didaki? Kayak ya yang itu Guntur. Terus sebelum Guntur juga sempat ke Cikuray 2 kali, sama ke Artapela, terus Gunung Bongkok juga, sama yang terakhir kemarin pas 2022 ke Gunung Gede. Gunung Gede. Ya. Lumayan banyak juga ya. Lumayan. Oh ya, kenapa sih ini bisa hobi naik gunung? Maksudnya apa yang membedakan hobi naik gunung sama hobi-hobi lainnya gitu? Jadi kalau menurut pribadi saya gitu, posisi kalau kayak muncak, kepikiran tuh kayak enak gitu. Kalau ke sana tuh jadi kayak lagi ada masalah atau apa, kalau lagi muncak itu kayak ngilang. Posisi kita ngopi atau bercanda-bercanda sama teman itu lebih enak, lebih hening gitu, kalau di sana. Sama ngelihat keindahan Tuhan juga lah yang gak ada tandingannya. Aku juga salut nih ya sama AA. Soalnya kan tadi sempat dijelasin ya, padahal tujuan naik ke puncak ini tinggal berapa? 300 meter. Ya. Nah, tinggal 300 meter. Istilahnya tinggal sedikit lagi ya. Gitu ya. Saya salut nih, biasanya kalau pendaki yang lain ya, ada yang kadang saya ini tinggal dikit lagi muncak aja gitu. Ya. Tapi yang saya salutin ini tujuan utamanya ya pulang dengan selamat ya, gitu. Nah itu. Apa sih kenapa kayak lebih baik udah ditunda aja muncaknya, padahal kan kalau misalnya ke gunung ini udah ngeluarin biaya ya, udah ngeluarin ongkos transportasi. Nah kenapa sih bisa bagus gitu pemikirannya gitu? Ya karena ini juga kan keinginan saya, pasti kalau hati kecil orang tua pasti ngelarang kalau saya ngelakuin itu gitu. Jadi daripada saya jadi kenapa-kenapa kan di sana, mending cari keselamatan aja lah. Kalau kayak di gunung kan itu bukan tempat kita gitu. Makanya intinya mah jangan sampai ngelakuin hal-hal negatif buat di gunung sana.
Berarti puncak bukanlah tujuan utama, Ya, tapi selama pulang adalah tujuan ya. utamanya. Oke Kak, kalau gitu ada pesan dan kesan nggak nih buat teman-teman para pendaki lain? Ya, jadi kesannya jangan sampai kita buang sampah sembarangan, sama kita harus jaga sikap, jaga omongan juga. Jangan sampai kita seenaknya di hutan yang bukan tempat manusia gitu, tempat tinggal manusia. Pokoknya intinya keselamatan aja dari pergi sama pulangnya. Wah mantap banget nih Kak pesan-kesannya. Terus setelah ini ada tujuan lagi nggak buat naik gunung kemana? Kalau untuk saat ini kayaknya belum ada, masih kumpul-kumpul uang dulu gitu lah buat persiapannya. Sama posisi lagi kerja jadi agak susah. Sibuk kerja dulu ya. Ya, Oke kalau gitu Kak Iki makasih banyak ya ya udah sama-sama mampir teh. ke studionya Detmis. Ya, Mohon maaf nih kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam podcast kita kali ini. Semoga Kak Iki ini sehat dan sukses selalu ya. ya amin amin. Salam lestari ya Kak. Ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton juga mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena kami ini seorang pemula yang masih belajar terus setiap harinya. Sampai jumpa di acara Detmis selanjutnya bersama saya Dila Fitria. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.